Bab 4581 Wacana Dao. Sedikit niat membunuh bisa dilihat di mata Xiao Mubai saat dia menatap Yun Gufeng. Hari ini adalah hari Duan Lingtian dan Feng Qing yang akan berbagi wawasan dan pengetahuan mereka dengan kekuatan tertinggi dari dunia penentang dewa. Itu adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan dia tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi. Tuan Xiao, saya. Yun Gufeng menghentikan langkahnya dan tersenyum kecut pada Xiao Mubai yang menghalangi jalannya. Dia akan menjelaskan dirinya sendiri ketika dia diinterupsi. Yun Gufeng, apa yang kamu coba lakukan? Jika Anda tidak ingin mendengarkan Tuan Duan dan Tuan Feng maka Anda harus pergi. Yun Gufeng, jika kamu berniat membuat masalah untuk Tuan Duan dan Tuan Feng, maka kamu dan klan Yun harus meninggalkan dunia penentang dewa. Kamu dan klanmu tidak diterima di dunia penentang dewa. Yun Gufeng, Tuan Duan belum menyelesaikan skor denganmu, tapi kamu berani melompat lebih dulu? Kamu cukup berani. Yun Gufeng bukan salah satu kekuatan tertinggi terlemah di dunia penentang dewa, tapi dia hanya dianggap rata-rata atau sedikit di bawah rata-rata. Ada banyak orang yang lebih kuat darinya di dunia yang menentang dewa. Pada saat ini, kecuali pembangkit tenaga listrik tertinggi yang memiliki ikatan dengannya di masa lalu, semua pembangkit tenaga listrik tertinggi yang lebih kuat darinya berbicara satu demi satu untuk mengutuknya. Selain itu, gelombang energi surgawi menyapu ke arahnya satu demi satu secara agresif. Seolah-olah mereka akan menyerang dan membunuhnya begitu dia melakukan langkah yang salah. Yun Gufeng, lebih baik kamu menjelaskan dirimu sendiri. Jika tidak, Anda dan klan Anda harus meninggalkan dunia penentang dewa, kata lelaki tua di sebelah Xiao Mubai dengan dingin. Sebagai penguasa dunia penentang dewa, dia benar-benar ingin Yun Gufeng dan klan Yun meninggalkan dunia penentang dewa, tidak pernah kembali. Yun Gufeng secara alami menyadari hal ini. Dia tersenyum pahit, merasa tak berdaya. Setelah beberapa saat, dia memandang semua orang dan berkata, kalian semua salah paham dengan saya. Saya tidak bermaksud menimbulkan masalah bagi Tuan Duan. Sebenarnya, saya ingin meminta maaf kepada Tuan Duan atas tindakan keturunan klan Yun saya yang memalukan. Aku sudah lama mengeluarkannya dari klan. Setelah itu, Yun Gufeng menoleh ke Duan Lingtian dan membungkuk dengan hormat sambil berkata, Tuan Duan, saya sudah lama mengusir Yun Qingyan dari klan Yun. Anda mungkin pernah mendengarnya, tapi saya juga menyingkirkan ayah Yun Qingyan, Yun Tingfeng, dari posisinya sebagai pemimpin klan. Seperti kata pepatah, simpan tongkat, manjakan anak. Yun Qingyan melarikan diri, tetapi saya telah memenjarakan ayahnya di klan Yun setelah migrasi ke tanah persembahan surgawi yang baru. Saya akan menyerahkannya untuk Anda tangani, Tuan Duan. Jika Anda mau, ucapkan kata itu, dan saya akan segera mengakhiri hidupnya ketika saya kembali ke klan Yun. Yun Gufeng berbicara dengan sungguh-sungguh, dipenuhi dengan keinginan untuk bertahan hidup. Duan Lingtian tidak memperhatikan Yun Gufeng sebelumnya meskipun dia telah melihat Yun Gufeng mendekatinya. Bagaimanapun, Yun Gufeng hanyalah pembangkit tenaga listrik tertinggi biasa dan tidak menimbulkan ancaman baginya. Namun, dia baru tahu sekarang bahwa pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Yun di tanah persembahan surgawi. Duan Lingtian hanya bisa menghela nafas secara emosional setelah mendengar kata-kata Yun Gufeng. Ini benar-benar dunia di mana yang kuat dihormati. Di masa lalu, Yun Qingyan bertindak arogan di depan Duan Lingtian. Namun, ketika leluhur klan Yun mengetahui bahwa Duan Lingtian telah memperoleh cairan dari air mancur surgawi dari Xiao Mubai. Takut akan konsekuensi dari tindakan Yun Qingyan, dia mengusir Yun Qingyan dari klan Yun. Setelah Duan Lingtian menjadi pembangkit tenaga tertinggi level 7 dan melampaui pembangkit tenaga tertinggi dunia, leluhur klan Yun juga mengambil inisiatif untuk menyingkirkan Yun Tingfeng dari posisinya sebagai pemimpin klan-klan Yun. Duan Lingtian telah mendengar tentang hal ini dari Xia Jie. Untuk alasan ini, dia tidak berencana melakukan apapun pada klan Yun meski memiliki kekuatan untuk dengan mudah memusnahkan klan Yun. Selain itu, dia juga tahu bahwa tidak ada seorang pun di dunia penentang dewa yang akan keberatan dengan tindakannya jika dia melakukannya. Duan Lingtian menatap Yun Gufeng dan berkata tanpa ekspresi, kamu bisa menghadapinya sesuai keinginanmu. Selain itu, Anda juga harus berurusan dengan anggota klan Yun lainnya yang telah bertindak melawan saya di masa lalu. Saya tidak berencana untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang tidak memiliki niat buruk terhadap saya.
Yun Gufeng sangat terkejut saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia dengan cepat berkata, "Tuan Duan, jangan khawatir. Saya akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh setelah kembali ke klan Yun. Saya pasti akan memberi Anda penjelasan yang memuaskan." Yun Gufeng terkejut dengan betapa masuk akal dan murah hati Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak hanya memilih untuk membiarkan orang yang tidak bersalah pergi, tetapi Duan Lingtian juga tidak memerintahkannya untuk segera pergi. Saat ini, Duan Lingtian menambahkan, "Saat aku menemukan Yun Qingyan di masa depan, aku pasti akan membunuhnya." Setelah mendengar ini, Yun Gufeng berkata dengan kejam, "Itu. Jika saya menemukannya, saya pasti akan membiarkan dia mati tanpa tempat pemakaman." Yun Gufeng sangat membenci Yun Qingyan. Lagi pula, Yun Qingyan hampir menghancurkan seluruh klan Yun. Dia memutuskan untuk menginterogasi Yun Tingfeng secara menyeluruh setelah dia kembali ke klan Yun untuk mencari tahu siapa lagi yang terlibat dalam masalah ini dan apa lagi yang dilakukan. Dia tahu krisis belum sepenuhnya berakhir. Itu hanya akan berakhir jika dia menangani masalah ini dengan baik. Tuan Duan, Anda benar-benar murah hati. Jika Yun Gufeng dan klan Yun berani menimbulkan masalah di masa depan, aku pasti tidak akan membiarkan mereka pergi, kata pembangkit tenaga listrik tertinggi dalam upaya untuk menjilat Duan Lingtian. Dia juga menyatakan kesediaannya untuk memantau klan Yun. Setelah itu, beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi mengikuti, mengungkapkan keinginan mereka untuk membantu Duan Lingtian. Pada saat yang sama, melihat Duan Lingtian tidak berniat melakukan apapun pada Yun Gufeng, pembangkit tenaga listrik tertinggi, yang memiliki hubungan baik dengan Yun Gufeng di masa lalu, berkata melalui transmisi suara, "Saudara Yun, selamat telah melewati bencana ini. Saya harus menjauhkan diri dari Anda sebelumnya karena saya benar-benar tidak mampu menyinggung Tuan Duan. Saya harap Anda akan memaafkan saya." Pihak lain terus berkata, "Namun, Saudara Yun, Anda harus menangani masalah ini dengan benar yang dipercayakan oleh Tuan Duan kepada Anda. Anda tidak boleh menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang itu hanya karena mereka adalah keturunan Anda." Demikian pula, beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya yang dulunya dekat dengan Yun Gufeng, mengirimkan nasihat serupa kepadanya. Dengan ini, insiden kecil yang melibatkan Yun Gufeng berakhir. Setelah itu, Feng Qing yang berbicara tentang evolusi Sword Dao-nya ke pusat kekuatan tertinggi di dunia penentang dewa. Saat ini, Sword Dao Feng Qing yang telah berevolusi menjadi Time Sword Dao. Namun, tidak banyak kekuatan tertinggi di dunia penentang dewa yang memahami hukum waktu dan pedang Dao pada saat yang sama sehingga dia lebih fokus berbicara tentang pedang Dao sebelum dia berbicara tentang pedang waktu Dao. Penonton mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa tercerahkan setelah mereka mendengarkannya. Bab 4582 Tingkat ke-37 Kekuatan Tertinggi. Apalagi di dunia menentang dewa, tidak ada seorang pun di dunia segudang dan batas luar yang berani mengklaim bahwa pemahaman mereka tentang pedang Dao lebih tinggi daripada Feng Qingyang. Bahkan Duan Lingtian, yang telah memahami pedang Dao hingga tahap ke-7, masih bukan tandingan Feng Qingyang dalam hal ini. Pedang Dao Guru. Duan Lingtian juga mendengarkan Feng Qingyang dengan penuh perhatian saat Feng Qingyang berbicara tentang pedang Dao-nya. Dia tahu bahwa masih banyak hal yang bisa dia pelajari dari tuannya. Meskipun pedang Dao Duan Lingtian dan Feng Qingyang berbagi sumber yang sama, seiring berjalannya waktu, pedang Dao Duan Lingtian telah bercabang ke arah yang berbeda sesuai dengan hukum yang dia pahami, yaitu hukum ruang. Dengan ingatan Void Elder, dia benar-benar menempa jalan baru untuk Sword Dao-nya. Meskipun demikian, Duan Lingtian masih asyik mendengarkan Feng Qingyang. Lagi pula, terlepas dari perbedaan pedang Dao mereka, dia masih mendapat banyak manfaat dari mendengarkan Feng Qingyang. Selain itu, mereka yang tidak memahami Dao pedang tetapi Dao senjata lainnya juga mendapat manfaat besar. Tidak hanya itu, tetapi mereka yang tidak memahami Dao senjata tetapi salah satu dari Dao langit dan bumi lainnya juga merasa dapat memahami Dao pedang setelah mendengarkan Feng Qingyang. Awalnya, pembangkit tenaga listrik tertinggi dari dunia penentang dewa berpikir bahwa Feng Qingyang dan Duan Lingtian akan menangani masalah ini dengan asal-asalan dan hanya membutuhkan 1 atau 2 hari untuk menyelesaikan wacana publik. Tanpa diduga, butuh 3 hari 3 malam bagi Feng Qingyang sendirian untuk menyelesaikan pembicaraan. Tian kecil.
Ketika Feng Qingyang selesai, dia melihat Duan Lingtian, menunjukkan bahwa Duan Lingtian harus mengambil alih sekarang. Suara Feng Qingyang menarik kekuatan tertinggi lainnya kembali ke akal sehat mereka. Kemudian, Xiao Mubai dan penguasa dunia penentang dewa lainnya memimpin dan membungkuk untuk dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Feng Qingyang. Jelas bagi semua orang bahwa Feng Qingyang tidak menganggap enteng masalah ini, dan dia dengan tulus membagikan apa yang dia ketahui kepada mereka selama 3 hari 3 malam terakhir. Terima kasih, Tuan Feng, karena telah berbagi wawasan dan pengetahuan Anda tentang pedang Dao dengan kami. Saya telah membagikan semua pengetahuan penting yang saya miliki tentang pedang Dao saya dan tidak berbicara banyak tentang bagian yang terkait dengan hukum waktu saya. Saya harap saya berhasil memberikan bantuan kepada Anda semua, Feng Qingyang berkata sambil tersenyum. Sekarang, biarkan murid saya berbagi pengetahuan dan wawasannya dengan kami. Sejujurnya, dia telah lama melampaui saya dan ekspektasi saya. Sword Dao-nya tidak kalah dengan milikku. Tidak hanya itu, tetapi pemahamannya tentang Limitless Dao dan Mastery Dao juga sangat mendalam. Baru-baru ini, Feng Qingyang dan Duan Lingtian bertengkar satu sama lain tanpa sepengetahuan siapapun. Keduanya bertarung imbang ketika Duan Lingtian hanya menggunakan Sword Dao-nya. Ketika Duan Lingtian menggunakan Mastery Dao-nya juga, Feng Qingyang bukan tandingannya. Pada saat itulah Feng Qingyang menemukan pemahaman mendalam Duan Lingtian tentang Mastery Dao dan Limitless Dao. Tuan, Anda melebih-lebihkan saya, kata Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian, dia menoleh ke semua orang dan berkata, pedang Dao saya berasal dari tuan saya. Sebagian besar filosofi kami sama. Karena itu, saya akan membagikan pengetahuan dan wawasan yang saya peroleh setelah menempa jalan saya sendiri. Duan Lingtian menghabiskan 1 hari dan 1 malam berbicara tentang pedang Dao setelah dia bercabang. Dia juga sesekali mendemonstrasikan Sword Dao miliknya. Tidak mengherankan, semua orang, termasuk Feng Qingyang, asyik mendengarkannya. Feng Qingyang bahkan sangat terinspirasi olehnya. Semua orang tahu bahwa 4 tahu langit dan bumi mereka unik dan berbeda. Bahkan jika mereka memulai dari sumber yang sama, mereka pada akhirnya akan menempa jalan mereka sendiri saat mereka terus maju. Dengan demikian, mereka tahu bahwa mereka dapat meniru pedang Dao Master dan murid dan hanya dapat menggunakannya sebagai referensi atau inspirasi. Setelah Duan Lingtian selesai dengan Sword Dao, dia berbicara tentang Mastery Dao-nya. Mungkin dia dipengaruhi oleh tuannya, dia juga sangat tulus ketika berbicara, mendedikasikan 3 hari 3 malam untuk penguasaan Dao sebelum dia melanjutkan untuk berbicara tentang Dao tanpa batas. Pada hari kedua Duan Lingtian berbicara tentang Dao tanpa batas, tidak seorang pun, termasuk Duan Lingtian dan Feng Qingyang, diperkirakan akan terganggu oleh keributan besar. Ledakan. Suara gemuruh terdengar saat awan mulai bergolak di langit. Tidak lama kemudian, teks surgawi muncul lagi di langit. Selamat kepada Meng Han, pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 6 dari batas luar. Sekarang dia telah mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal, dia siap untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat ke-37 setelah celah sejarah, melampaui para orang suci dan pembangkit tenaga tertinggi dunia. Duan Lingtian dikejutkan oleh teks surgawi. Meng Han dari batas luar. Dia adalah Saint dari JTD Heavenly Mansion di Sacred Lightning Realm, orang pertama yang memasuki Heaven Traversing Pagoda. Dia berhasil mendapatkan jimat perlindungan surga dan bahkan mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal tanpa ada yang tahu. Duan Lingtian memandang Feng Qingyang dan melihat keterkejutan di mata Feng Qingyang juga. Feng Qingyang berkata melalui transmisi suara, Tian kecil, Meng Han sangat luar biasa. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 6, tetapi dia menghadapi kesengsaraan surgawi yang fatal tanpa ada yang menyadarinya. Dia benar-benar menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Saya hanyalah dewa tertinggi perantara ketika saya menghadapi kesengsaraan surgawi yang fatal, tetapi itu telah menyebabkan keributan besar. Aku juga terkejut. Ketika saya menghadapi kesengsaraan surgawi yang fatal sebagai dewa tertinggi yang maju, itu juga menyebabkan keributan besar dan menarik perhatian banyak orang. Untungnya, saya berhasil melarikan diri setelah itu. Kalau tidak, saya pasti sudah mati.
Jelas, Meng Han telah menemukan tempat yang sangat terpencil untuk menghadapi kesengsaraan surgawi yang fatal dan juga menggunakan beberapa cara untuk menyembunyikan keributan itu. Dengan ini, dia tidak perlu khawatir orang lain dengan sengaja mengganggu dia untuk menyabotase dia. Tak perlu dikatakan, Xiao Mubai dan pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya juga terkejut. Seseorang dari batas luar mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal? Dia adalah orang suci, atau apa yang kita sebut pembangkit tenaga tertinggi dunia di sini. Saya tidak mengharapkan pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia untuk mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal. Dia pasti mendapatkan jimat perlindungan surga dari pagoda melintasi surga. Tiba-tiba, selamat untuk Meng Han dari batas luar. Tak lama setelah mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal, dia sekarang adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat ke-37 setelah celah sejarah. Bab 4583 Fang Yifan dari dunia transendensi. Dia menerobos begitu cepat. Pusat kekuatan tertinggi dari dunia penentang dewa sangat terkejut. Dari apa yang mereka ketahui, Duan Lingtian dan Feng Qing yang menjadi pusat kekuatan tertinggi tingkat 7 setelah mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal. Di antara keduanya, Duan Lingtian membutuhkan waktu lebih lama untuk menerobos. Beberapa dari mereka memandang keduanya dan bertanya tentang masalah tersebut. Ini tidak mengherankan, kata Feng Qing yang, Meng Han sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 6, satu tingkat lagi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Setelah mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal, secara alami tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos. Feng Qing yang terus berkata, bagi saya menghadapi kesengsaraan surgawi yang fatal ketika saya hanyalah dewa tertinggi perantara. Setelah kesengsaraan, saya menjadi dewa tertinggi terlebih dahulu sebelum menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Berkat pemahaman hukum dan pedang Dao saya menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 setelah itu. Adapun Tian kecil, dia adalah dewa tertinggi yang maju ketika dia mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal. Sebelumnya, dia telah menahan diri untuk tidak memasuki alam kekuatan tertinggi dan mengabaikan tarikan dari alam kekuatan tertinggi. Saya yakin semua orang tahu mengapa dia melakukannya. Dalam keadaan seperti itu, dia harus dengan paksa menerobos alam pembangkit tenaga listrik tertinggi meskipun dia telah melewati kesengsaraan surgawi yang fatal. Saya yakin Anda semua tahu betapa sulitnya untuk masuk ke ranah pembangkit tenaga listrik tertinggi setelah mengabaikan panggilan pertama kali. Untuk semua alasan ini, dia membutuhkan waktu paling lama di antara kami bertiga untuk menjadi pusat kekuatan tertinggi tingkat 7, Feng Qing yang menjelaskan. Pusat kekuatan tertinggi mengangguk, tercerahkan. Faktanya, mereka tahu banyak hal yang ditunjukkan oleh Feng Qing yang, tetapi mereka tidak menyatukan semuanya. Karena itu, mereka bingung ketika mengetahui bahwa Meng Han telah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 begitu cepat setelah mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal. Aku benar-benar tidak berharap pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat ke-37 muncul begitu cepat. Banyak pusat kekuatan tertinggi dari dunia yang menentang dewa mengerutkan kening. Lagi pula, penampilan pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 dari batas luar tidak menguntungkan bagi dunia penentang dewa. Mereka baru saja mendapatkan keuntungan ketika Duan Lingtian dan Feng Qing yang menjadi pusat kekuatan tertinggi tingkat 7. Tetapi sekarang, satu lagi muncul setelah munculnya pintu masuk baru ke pagoda melintasi surga. Berdasarkan ini, apakah ini berarti akan ada banyak pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7 yang segera muncul? Surga benar-benar tidak adil karena memberi mereka jalan pintas. Banyak kekuatan tertinggi dari dunia penentang dewa merasa tidak puas atas nama Duan Lingtian dan Feng Qing yang, tetapi keduanya tetap tenang. Dua ini sudah lama berdamai dengan masalah ini. Selain itu, menurut pendapat mereka, jika tidak ada pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7 sama sekali kecuali mereka, itu akan terlalu sepi. Tanpa persaingan dan motivasi, jalur kultivasi mereka akan membosankan. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata di sekitarnya, lelaki tua di sebelah Xiao Mubai menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan dengan Heaven Protection Talisman untuk memblokir 3 serangan dari Fatal Heavenly Tribulation, masih tidak mudah untuk naik level 6 pusat kekuatan tertinggi untuk selamat dari kesengsaraan. Pria tua itu menghela nafas dan terus berkata, ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan.
Meng Han yang disebutkan dalam teks surgawi seharusnya adalah Meng Han yang saya kenal. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang terkenal dan kuat dari JT The Heavenly Mansion dari Sacred Lightning Realm. Ketika dia masih muda, dia juga seorang anak ajaib yang terkenal di batas luar. Hanya karena tampaknya mudah baginya untuk mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal, bukan berarti yang lain akan sama. Ada desas-desus bahwa dia meninggal selama kesengsaraan surgawi sebelumnya. Siapa yang tahu bahwa dia masih hidup? Ekspresi dari pembangkit tenaga tertinggi yang merasa tidak puas sedikit membaik setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu. Saat ini, Duan Lingtian berkata, semuanya, mari kembali ke apa yang kita lakukan. Selanjutnya, Duan Lingtian terus berbicara tentang Dao tanpa batas. Pengetahuannya tentang Dao tanpa batas awalnya berasal dari ingatan penatua Void, tetapi dia juga telah mempelajarinya selama beberapa waktu. Karena itu, dia telah membuat kemajuan lebih lanjut. Mirip dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi yang mendengarkan Duan Lingtian dengan penuh perhatian, banyak orang dari dunia penentang dewa merasa tidak puas atas nama Duan Lingtian dan Feng Qingyang, bertanya-tanya mengapa surga begitu tidak adil bagi mereka dan mendukung orang lain. Tidak mengherankan, terobosan Meng Han tidak hanya mengejutkan dunia penentang dewa, tetapi juga mengejutkan dunia lain, terutama 3 dunia atas. Saat ini, sudah ada beberapa orang dari 3 dunia atas yang memasuki pagoda melintasi surga, tetapi kebanyakan dari mereka tidak berhasil kembali. Di antara mereka, hanya 2 orang yang berhasil mendapatkan Heaven Protection Dao Talisman. Salah satunya adalah Lei Hong, pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia dari Sun Bright World, dan Fang Yifan, pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia dari dunia transendensi. Fang Yifan secara luas diakui sebagai pembangkit tenaga tertinggi dunia terkuat di kata transendensi, sementara Lei Hong adalah salah satu pembangkit tenaga tertinggi dunia terkuat di dunia Sunbright. Meskipun mereka berhasil mendapatkan jimat perlindungan surga, mereka tidak terburu-buru untuk menghadapi kesengsaraan surgawi yang fatal. Bagaimanapun, mereka harus siap sepenuhnya. Namun, setelah mereka melihat teks surgawi yang mengumumkan terobosan Meng Han, seorang suci dari batas luar, mereka berdua merasakan urgensi. Sejak Meng Han, kakek tua itu, berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal, aku tidak bisa lebih buruk darinya. Gumam Lei Hong pada dirinya sendiri. Lei Hong secara alami tahu siapa Meng Han. Meng Han berasal dari generasi yang sama dengan tuannya. Di masa lalu, Meng Han pernah mengalahkan masternya saat sesi sparring. Setelah dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 6, dia mencoba menantang Meng Han untuk membalaskan dendam tuannya. Namun, dia diberitahu bahwa Meng Han tidak berada di JT The Heavenly Mansion. Dia telah mengunjungi JT The Heavenly Mansion beberapa kali tetapi gagal bertemu Meng Han. Untuk alasan ini, dia percaya bahwa Meng Han takut menghadapinya atau Meng Han telah dibunuh oleh kesengsaraan surgawi sekali dalam 10.000 tahun. Mungkin, JTD Heavenly Mansion menyembunyikan berita kematian Meng Han. Hanya setelah kemunculan teks surgawi hari ini, Lei Hong memastikan bahwa Meng Han masih hidup. Sama seperti dia, Meng Han telah memperoleh jimat perlindungan surga dari pagoda melintasi surga. Namun, tidak seperti dia, Meng Han telah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi level 7, bergabung dengan jajaran Duan Lingtian dan Feng Qingyang. Dia seharusnya tidak menghindariku jika aku mengunjunginya sekarang, kan? Lei Hong menahan dorongan untuk segera menghadapi Fatal Heaven Tribulation dan dengan cepat memutuskan untuk mengunjungi Meng Han. Dia ingin berbicara dengan Meng Han untuk memutuskan apakah dia mampu menghadapi kesengsaraan surgawi yang fatal sekarang. Fang Yifan berbagi pemikiran yang sama dengan Lei Hong. Mirip dengan Lei Hong, dia telah mengalami banyak kesulitan untuk mencapai tempatnya. Karena itu, dia tidak akan sembarangan mempertaruhkan nyawanya. Mari kita mencari bimbingan dari senior Meng Han terlebih dahulu. Dengan itu, Fang Yifan dengan cepat meninggalkan dunia transendensi. Bab 4584 Keuntungan yang diberikan surga. Sementara Lei Hong dan Fang Yifan sedang menuju ke batas luar untuk mencari Meng Han, pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya, yang awalnya menunggu untuk memasuki pagoda melintasi surga, bergegas ke pintu masuk pagoda. Mereka semua ingin melihat apakah mereka berhasil lulus ujian dan mendapatkan jimat perlindungan surga.
Sampai sekarang, mereka yang gagal hanya mengalami luka-luka, dan tidak ada yang meninggal. Selain itu, seseorang masih bisa memasuki Heaven Traversing Pagoda untuk mencoba lagi bahkan setelah gagal. Hanya mereka yang sudah mendapatkan jimat perlindungan surga yang dilarang memasuki pagoda lagi. Pembangkit tenaga tertinggi tingkat 6 mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal. Jika saya tidak tahu bahwa jimat perlindungan surga tidak dapat dipindah tangankan, saya akan berpikir bahwa seseorang memberikan jimat itu kepada Meng Han. Ayo, mari kita coba yang terbaik untuk mendapatkan jimat dan mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal. Mari kita berusaha untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat ke-47 setelah jeda sejarah. Banyak pembangkit tenaga tertinggi dunia di Myriad Worlds tidak lagi ragu untuk memasuki Heaven Traversing Pagoda. Mereka semua tidak sabar untuk melihat betapa sulitnya mendapatkan jimat perlindungan surga. Bahkan mereka yang pernah gagal sekali, tidak termasuk mereka yang terluka dan belum pulih, tidak sabar untuk memasuki pagoda lagi. Di antara mereka yang gagal, beberapa dari mereka setara dengan Lei Hong dan Fang Yifan. Kegagalan mereka tidak berarti bahwa mereka lebih rendah dari keduanya. Mereka gagal sebagian besar karena mereka kurang beruntung atau ceroboh selama tes tertentu. Mereka 80% yakin bahwa mereka akan dapat memperoleh jimat perlindungan surga untuk kedua kalinya mereka memasuki pagoda melintasi surga. Tak perlu dikatakan, ada keributan di batas luar juga setelah munculnya teks surgawi. Banyak orang suci yang semula ragu-ragu juga bergegas memasuki pagoda melintasi surga. Di sekte Azure Cloud Scene, Old Meng telah berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal dan menerobos dalam waktu sesingkat itu. Zhao Anyi terkejut saat melihat teks surgawi. Ketika dia sadar kembali, dia mengirim pesan ucapan selamat kepada Meng Han meskipun ada perasaan campur aduk di dalam hatinya. Selamat, Meng Tua. Sebulan yang lalu, Zhao Anyi telah bertemu Meng Han dan menyaksikan Meng Han memasuki pagoda melintasi surga. Meng Han adalah orang pertama yang memasuki Heaven Traversing Pagoda dan menantang ujian di sana. Setelah itu, Zhao Anyi tidak tahu apa yang terjadi pada Meng Han. Dia tidak berharap Meng Han tidak hanya berhasil memperoleh jimat perlindungan surga, tetapi Meng Han juga diam-diam menghadapi kesengsaraan surgawi yang fatal dan menjadi pusat kekuatan tertinggi tingkat 7 hanya dalam waktu sebulan. Baginya, kecepatan Meng Han sangat mengejutkan. Tidak butuh waktu lama sebelum Zhao Anyi menerima balasan dari Meng Han. Zhao kecil, kamu seharusnya mengikutiku ke pagoda melintasi surga sebulan yang lalu. Sebelumnya, Meng Han pernah bertemu dengan Zhao Anyi sebelum memasuki Heaven Traversing Pagoda. Saat itu, dia mengetahui bahwa Zhao Anyi tidak berencana untuk segera memasuki pagoda. Meng Han, yang telah berhasil memperoleh jimat perlindungan surga, secara alami memiliki pengetahuan tentang situasi di dalam pagoda melintasi surga. Selain itu, dia sekarang bersama Lei Hong dan Fang Yifan yang memasuki pagoda setelah dia. Karena itu, dia berhasil mempelajari satu atau dua hal dari pengalaman mereka juga. Apa maksudmu, Meng Tua? Sementara itu, jantung Zhao Anyi berdetak kencang saat mendengar kata-kata Meng Han. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang tersembunyi dalam kata-kata Meng Han. Berdasarkan kata-kata Meng Han, sepertinya dia melewatkan sesuatu. Lei Hong dari dunia terang matahari dan Fang Yifan dari dunia transendensi sedang mengunjungiku di JTD Heavenly Mansion sekarang. Saya mengetahui bahwa karena Fang Yifan adalah orang kedua yang memasuki pagoda, surga mengakui keberanian dan tekadnya sehingga kesulitan ujian berkurang 20%. Ini secara alami berkontribusi besar pada kesuksesannya dalam mendapatkan jimat perlindungan surga. Dia memberitahu saya bahwa dia memasuki pagoda lebih dari sehari setelah saya masuk. Jika Anda mengejar saya, tidak akan sulit bagi Anda untuk lulus ujian dan mendapatkan jimat perlindungan surga setelah kesulitannya berkurang 20%. Ekspresi Zhao Anyi sangat tidak sedap dipandang saat mendengar kata-kata ini. Dia tidak mengharapkan pergantian peristiwa yang absurd. Sejak kapan surga begitu perhatian? Tak lama kemudian, pesan Meng Han datang lagi. Lei Hong dari Sunbright World memasuki pagoda 1 jam setelah Fang Yifan. Sebagai orang ketiga yang memasuki pagoda, kesulitan tes berkurang 10%, membantunya mendapatkan jimat perlindungan surga. Pada saat ini, Zhao Anyi tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang Meng Han, orang pertama yang memasuki pagoda melintasi surga.
Dia bertanya dengan suara yang sedikit bergetar, Old Meng, kamu adalah orang pertama yang memasuki pagoda. Surga pasti telah banyak mengurangi kesulitan ujian untukmu, bukan? Kesulitan tes berkurang 20% dan 10% untuk orang kedua dan ketiga yang memasuki pagoda masing-masing. Apakah kesulitannya berkurang 30% untukmu? Zhao Anyi dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia bisa memutar kembali waktu, dia akan memasuki pagoda melintasi surga untuk memanfaatkan keuntungan seperti itu. Itu benar, jawab Meng Han, membenarkan spekulasi Zhao Anyi. Namun, selain pengurangan 30%, setelah saya berhasil lulus tes dan diberi hadiah 3 jimat seperti yang dijanjikan, saya selanjutnya diberi hadiah jimat lain. Zhao Anyi merasa seolah-olah hatinya berdarah saat mendengar kata-kata ini. Dia menyesal tidak memasuki Heaven Traversing Pagoda di depan Meng Han. Kalau tidak, dia akan mendapatkan hal-hal yang dilakukan Meng Han. Saya harus mengatakan bahwa alasan saya bisa selamat dari kesengsaraan surgawi yang fatal adalah jimat keempat. 3 benar-benar tidak cukup. Saya hanya sekitar 10% yakin saya bisa selamat dari kesengsaraan dengan 3 jimat. Yang keempat benar-benar mengubah banyak hal bagi saya. Tidak hanya menyelamatkan hidup saya, tetapi juga membantu saya menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat ketiga setelah kesenjangan sejarah. Kata-kata Meng Han tidak lain adalah menggosok garam di luka Zhao Anyi. Dia dengan cepat mengakhiri percakapan dengan menjawab, Old Meng, saya memiliki beberapa hal untuk diperhatikan. Saya akan berbicara dengan Anda lain kali. Setelah itu, Zhao Anyi yang menyesal pergi ke tempat terpencil untuk melampiaskan rasa frustrasinya, menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Sementara itu, Lei Hong dan Fang Yifen mengucapkan selamat tinggal pada Meng Han dan meninggalkan JTD Heavenly Mansion sebelum kembali ke Sun Bright World dan Transcendence World. Ekspresi mereka agak tidak sedap dipandang. Lagi pula, mereka tidak menyangka Meng Han akan dihadiahi dengan Heaven Protection Talisman keempat. Bab 4585 ada seseorang yang merasa lebih menyesal daripada kalian semua. Setelah mendapatkan jimat perlindungan surga, Lei Hong dan Fang Yifen tahu bahwa jimat itu tidak dapat dipindah tangankan. Jimat itu terikat pada pemiliknya, dan jika mereka menyerahkan jimat itu akan berubah menjadi debu. Setelah mereka memperoleh jimat perlindungan surga di pagoda melintasi surga, sebuah pengingat muncul di pagoda, menghalangi mereka untuk merebut jimat dari orang lain dengan paksa. Tanpa pengingat, wajar jika banyak orang mencoba mendapatkan lebih banyak jimat menggunakan cara lain. Lagi pula, semakin banyak jimat yang mereka miliki, semakin mereka akan terlindungi saat menghadapi kesengsaraan surgawi yang fatal. Bahkan satu jimat ekstra bisa membuat perbedaan besar. Ekspresi Fang Yifen tetap tidak sedap dipandang bahkan setelah dia kembali ke dunia transendensi. Saya pikir saya akan lebih percaya diri menghadapi kesengsaraan surgawi yang fatal setelah berbicara dengan senior Meng Han. Siapa yang tahu bahwa hal itu tidak hanya membuat saya merasa lebih percaya diri, tetapi juga menghancurkan semua kepercayaan awal saya. Meng Han tidak menyembunyikan fakta bahwa Heaven Protection Talisman keempat yang diperolehnya memainkan peran besar dalam keberhasilannya bertahan dari Fatal Heavenly Tribulation. Apalagi menurutnya, dia akan gagal jika tidak memiliki jimat keempat. Kata-katanya adalah, tidak mungkin bagiku untuk selamat dari kesengsaraan surgawi yang fatal hanya dengan 3 jimat. Setelah mendengar semua itu, bagaimana mungkin Fang Yifen tidak tahu betapa pentingnya jimat perlindungan surga keempat? Sepertinya saya harus membuat lebih banyak persiapan sebelum menghadapi kesengsaraan surgawi yang fatal. Saya tidak bisa terburu-buru. Saya hanya akan menunggu dan mengamati untuk saat ini. Pada saat yang sama, Lei Hong yang telah kembali ke Sun Bright World juga sedang dalam suasana hati yang buruk. Hasil kunjungannya ke JTD Heavenly Mansion benar-benar tidak terduga. Namun, meskipun kepercayaan dirinya terpukul, dia tidak sedepresi Fang Yifen. Dia akan melakukan persiapan dan memasuki Heaven Traversing Pagoda. Aku harus membuat persiapan yang lebih hati-hati. Tidak masalah jika saya hanya memiliki 3 jimat. Saya tidak takut. Saya harus menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat keempat setelah celah sejarah. Feng Qingyang, Duan Lingtian, Meng Han, tidak akan lama lagi aku akan menyusul kalian semua. Pada saat itu, aku pasti akan menguji kekuatan Feng Qingyang.
Lei Hong telah menyimpan dendam terhadap Feng Qing yang sejak Feng Qing yang menghentikannya memasuki pagoda melintasi surga. Untuk alasan ini, dia bertekad untuk mencari bimbingan dari Feng Qing yang setelah menjadi pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7 sendiri. Di JTD Heavenly Mansion dari Sacred Lightning Realm di batas luar. Setelah kepergian Lei Hong dan Feng Yifan, sekelompok orang suci dan kekuatan tertinggi dunia datang mengunjungi Meng Han. Mirip dengan keduanya, mereka berharap mendapatkan informasi dari Meng Han yang dapat membantu mereka mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal di masa depan. Banyak di antara mereka sudah memasuki pagoda melintasi surga tetapi gagal mendapatkan apapun. Selain itu, banyak dari mereka juga terluka. Jika tidak, mereka akan berada di Heaven Traversing Pagoda, mencoba untuk mendapatkan jimat perlindungan surga lagi. Saint lain dari JTD Heavenly Mansion menerima kelompok pengunjung ini dan menyampaikan berita yang mengecewakan kepada mereka. Saya minta maaf untuk mengatakan bahwa Anda semua datang pada waktu yang salah. Kakek junior saya, Meng Han, pergi tak lama setelah melihat Lei Hong dari Sunbright World dan Fang Yifan dari Transcendence World pergi. Kelompok pembangkit tenaga listrik tertinggi tentu saja kecewa, tetapi mata mereka berbinar dengan cepat ketika mendengar kata-kata berikut. Namun, kakek junior saya mengetahui tujuan kunjungan Anda. Tidak lebih dari bertanya tentang kesengsaraan surgawi yang fatal. Dia telah menyampaikan semua informasi yang diperlukan kepada saya, jadi saya akan berbagi dengan Anda semua yang saya tahu. Kelompok pembangkit tenaga listrik tertinggi mendengarkan Saint of the JTD Heavenly Mansion berbicara tentang pengalaman Meng Han. Mereka semua tercengang ketika orang suci dari JTD Heavenly Mansion selesai berbicara. Selain kaget, mereka juga merasa iri. Orang pertama yang memasuki pagoda dihadiahi surga? Kesulitan tesnya tidak hanya berkurang 30%, tapi dia juga dihadiahi jimat tambahan. Apakah Tuan Meng berhasil memasuki pagoda begitu cepat karena ada pintu masuk di dekat rumah surgawi JTD? Seseorang bertanya. Saint of the JTD Heavenly Mansion menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kakek junior saya berhasil memasuki pagoda begitu cepat berkat koneksi JTD Heavenly Mansion dengan Lord Duan. Sebelum menjadi pembangkit tenaga tertinggi level 7, Lord Duan adalah penjaga istana naga emas JTD Heavenly Mansion kami. Xiao Tianqi, kepala istana dari Istana Naga Emas, meminta bantuan dari Tuan Duan, berharap Tuan Duan mengizinkan paman junior saya memasuki pagoda melalui pintu masuk utama. Setelah jeda singkat, Saint dari JTD Heavenly Mansion terus berkata, saya yakin kalian semua tahu bahwa Tuan Feng adalah Tuan Duan. Karena kesetiaannya, Tuan Duan berbicara kepada Tuan Feng dan mengizinkan kakek junior saya memasuki pagoda menggunakan pintu masuk utama. Yang lain tidak berdaya ketika mendengar kata-kata ini, dan mereka juga cemburu. Mengapa JTD Heavenly Mansion sangat beruntung memiliki koneksi dengan seseorang seperti Duan Lingtian? Pada saat ini, Saint dari JTD Heavenly Mansion bertanya, saya yakin Anda semua pernah mendengar bahwa Lei Hong dari Sunbright World dan Fang Yifan dari Transcendence World juga telah berhasil lulus ujian di Heaven Traversing Pagoda dan dapatkan jimat perlindungan surga, kan? Banyak orang mengangguk. Ya. Lei Hong yang membual tentang itu padaku. Bagaimana saya tidak tahu? Setelah itu, mereka mengetahui bahwa kesulitan tes berkurang 20% dan 10% untuk Fang Yian dan Lei Hong masing-masing sebagai orang kedua dan ketiga yang memasuki pagoda melintasi surga. Namun, mereka tidak dihadiahi dengan jimat perlindungan surga tambahan. Kekuatan tertinggi semakin cemburu dan menyesal. Lei Hong tidak menyebutkan ini saat dia membual padaku tentang itu. Jika kesulitan ujian dikurangi 10%, saya yakin saya akan berhasil juga, kata pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia dari Sunbright World. Kekuatannya setara dengan Lei Hong, dan dia memiliki senioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Lei Hong. Jika mereka bertarung, dia tidak akan dirugikan sama sekali. Lei Hong dan Fang Yifan juga beruntung. Jika saya tahu tentang hal-hal ini, saya akan mempertaruhkan hidup saya dan mencoba menjadi orang kedua yang memasuki pagoda. Orang suci dari JTD Heavenly Mansion melihat ke pusat kekuatan tertinggi yang kecewa di depannya dan berkata dalam upaya untuk menghibur mereka, ada seseorang yang jauh lebih menyesal daripada kalian semua. Saya mendengar dari kakek junior saya bahwa dia bertemu dengan orang lain.
orang yang setara dengannya, dan mereka berdua pergi ke Heaven Traversing Pagoda bersama. Bab 4586 Suasana hati Zhao Anyi mengerikan. Orang itu agak akrab dengan Tuan Duan. Saya mendengar bahwa Tuan Duan juga mengizinkannya memasuki pagoda melintasi surga melalui pintu masuk utama setelah berbicara dengan Tuan Feng. Jika dia masuk saat itu, dia bisa menjadi orang pertama atau kedua yang memasuki pagoda. Lagi pula, Fang Yifan, orang kedua yang memasuki pagoda, baru masuk sehari setelah paman juniorku memasuki pagoda. Kelompok pembangkit tenaga listrik tertinggi secara alami terkejut. Siapa pria sial itu? Dia benar-benar gagal memanfaatkan kesempatan emas seperti itu? Siapa itu? Beritahu kami agar kami semua bisa tertawa. Sementara itu, Zhao Anyi sedikit tenang setelah melampiaskan kekesalannya di tempat terpencil di dekat Sekte Azure Cloud Saint. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum kembali ke Sekte Azure Cloud Saint. Dia berencana untuk menstabilkan suasana hatinya selama beberapa hari sebelum dia memasuki Heaven Traversing Pagoda. Saat dia tiba, Zhao Anyi menerima pesan dari keponakan juniornya, Kuolin. Paman junior, saya telah menangkap Tuo Balian Cheng, dan saya sedang dalam perjalanan kembali ke sekte sekarang. Kami dapat menganggap tugas yang dipercayakan Lord Duan kepada kami selesai. Dengan ini, kami dapat memberikan penjelasan kepada Tuan Duan saat dia berkunjung. Kuolin tidak berusaha keras untuk mencari Tuo Balian Cheng. Dia mengalami beberapa kemunduran sebelum akhirnya menemukan Tuo Balian Cheng setelah sekitar 1 bulan. Baiklah, jawab Zhao Anyi, terdengar lelah. Pada saat yang sama, dia berpikir, waktu bocah ini benar-benar buruk. Bagaimanapun, Zhao Anyi berhasil tenang setelah mengalami kesulitan besar, tetapi emosinya kembali kacau ketika Kuolin menyebut Duan Lingtian. Sebelumnya, Duan Lingtian telah mengizinkannya memasuki Heaven Traversing Pagoda melalui pintu masuk utama. Jika dia tidak menolak saat itu, dia akan menjadi orang kedua yang memasuki pagoda dan mendapatkan 3 jimat perlindungan surga. Dia benar-benar dipenuhi dengan penyesalan. Zhao Anyi bersiap untuk memasuki pagoda melintasi surga dan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan jimat perlindungan surga. Namun, dia tidak terlalu percaya diri dengan kesuksesannya. Hal terpenting baginya adalah belajar sebanyak mungkin di pagoda dan membiasakan diri dengan pagoda. Lagi pula, dia telah mendengar bahwa banyak orang yang setara dengannya atau bahkan sedikit lebih kuat darinya, telah gagal mendapatkan jimat perlindungan surga. Lupakan. Masa lalu adalah masa lalu. Saya perlu tenang. Tidak ada obat untuk penyesalan. Mari kita lupakan masalah ini, Zhao Anyi berpikir dalam upaya untuk menghibur dirinya sendiri. Zhao Anyi akhirnya berhasil tenang kembali ketika dia tiba-tiba menerima banyak pesan. Setelah munculnya pintu masuk alternatif dari pagoda melintasi surga, penghalang transmisi suara di banyak wilayah telah dihapus sehingga semua orang dapat dengan mudah berbagi informasi tentang pintu masuk ke pagoda melintasi surgawi. Untuk alasan ini, Zhao Anyi masih dapat menerima pesan dari teman lamanya di luar wilayah Sekte Azure Cloud Saint. Sementara itu, ekspresi Zhao Anyi menjadi semakin gelap saat dia mendengarkan pesan-pesan itu. Zhao Tua, saya mendengar bahwa Anda memiliki kesempatan untuk menjadi orang pertama yang memasuki pagoda tetapi memberikan kesempatan kepada Meng Tua. Sepertinya kamu sangat menghormati orang tuamu. Zhao kecil, kamu benar-benar luar biasa. Anda sebenarnya bahkan tidak mencoba memasuki pagoda terlebih dahulu dan mengizinkan Old Meng untuk masuk terlebih dahulu. Jika Anda tidak berencana untuk masuk, Anda seharusnya berbicara dengan Tuan Duan dan memberi saya kesempatan. Jika demikian, saya akan menjadi orang kedua yang memasuki pagoda, bukan Fang Yifan. Zhao Anyi, kamu tua, kamu benar-benar mengacau kali ini. Untuk berpikir Anda gagal menghargai kesempatan yang begitu besar. Ini benar-benar lucu. Jika Anda bergegas ke depan, Meng Tua mungkin bukan orang pertama yang memasuki pagoda, dan Anda mungkin telah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat ketiga setelah celah sejarah. Ekspresi Zhao Anyi sangat gelap, dan sedikit ketidakpuasan terlihat di kedalaman matanya. Hanya Duan Lingtian, Feng Qingyang, dan Meng Han yang tahu tentang masalah ini. Menurut pendapatnya, Duan Lingtian dan Feng Qingyang tidak mungkin membocorkan berita, pelakunya tidak diragukan lagi adalah Meng Han. Zhao Anyi sangat berharap bisa menampar Meng Han.
Namun, Meng Han sekarang adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Dia hanya bisa menelan amarahnya sebelum mengirim pesan ke Meng Han. Old Meng, kamu benar-benar tercela. Haruskah Anda memberitahu semua orang bahwa saya gagal memanfaatkan kesempatan ini? Bagaimana saya harus menghadapi yang lain di masa depan? Setelah sekian lama, Meng Han masih tidak menanggapi Zhao Anyi. Dia bertanya-tanya dalam hati, apakah dia tidak berada di batas luar? Atau apakah JTD Heavenly Mansion memasang penghalang lagi? Setelah itu, Zhao Anyi memerintahkan bawahannya untuk memasang penghalang transmisi suara lagi, memblokir semua pesan masuk. Sebelum penghalang dipasang kembali, dia menerima beberapa pesan lagi yang mengejeknya. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak memiliki niat jahat, dia masih merasa sangat tidak senang. Untungnya, kedamaian kembali setelah penghalang diaktifkan. Ekspresi Zhao Anyi sangat galak saat dia berkata dengan gigi terkatup, begitu aku mendapat terobosan, aku akan memberi pelajaran pada kakek tua itu. Tanah persembahan surgawi di dunia yang menentang dewa, salah satu dunia segudang. Xiao Mubai mendengarkan Duan Lingtian berbicara tentang Dao tanpa batas ketika dia menerima pesan. Tanpa menarik perhatian pada dirinya sendiri, dia pergi diam-diam. Sedikit keengganan terlihat di matanya ketika dia berbalik untuk melirik Duan Lingtian. Setelah meninggalkan tanah persembahan dewa, Xiao Mubai dengan cepat pergi ke pintu masuk dunia penentang dewa. Penjaga gerbang sebelumnya mengirim pesan ke Xiao Mubai setelah pengunjung tersebut mengumumkan identitasnya. Dia berkata kepada pengunjung, Tuan Meng, ini Tuan Xiao Mubai dari dunia penentang dewa kita. Sebelum Meng Han menjawab, Xiao Mubai membungkuk sedikit dan menyapa, Xiao Mubai menyapa Tuan Meng. Pada saat yang sama, Xiao Mubai bertanya-tanya tentang tujuan kunjungan Meng Han. Sekarang Meng Han telah menerobos, dia bertanya-tanya apakah Meng Han datang untuk menantang Duan Lingtian atau Feng Qingyang. Meng Han berkata sambil tertawa, Tuan Xiao, tidak perlu terlalu formal. Saya di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada Saudara Duan dan Saudara Feng. Setelah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7, kepercayaan diri Meng Han telah dipulihkan. Karena itu, dia juga mengubah cara dia berbicara dengan Duan Lingtian dan Feng Qingyang. Apakah mereka berada di dunia yang menentang dewa? Jika ya, saya harus merepotkan Anda untuk membawa saya ke mereka, kata Meng Han. Xiao Mubai dengan cepat mengirim pesan ke Duan Lingtian dan Feng Qingyang. Setelah menerima balasan dari keduanya, dia membawa Meng Han ke dunia yang menentang dewa. Bab 4587 Bantuan. Ketika Xiao Mubai dan Meng Han tiba, Duan Lingtian masih di tengah-tengah berbicara dengan kelompok pembangkit tenaga listrik tertinggi dari dunia penentang dewa. Meng Han tertegun. Dia bisa mendengar Duan Lingtian berbicara tentang Dao tanpa batas, salah satu dari 4 Tao langit dan bumi. Dia sangat akrab dengan Limitless Dao. Bagaimanapun, dia memahami Dao tanpa batas. Sebelum dia masuk ke alam terlarang, dia akhirnya membiarkan Dao tanpa batasnya, yang telah dia tekan untuk waktu yang lama, untuk menerobos. Pada saat itu, terobosan memanggil kesengsaraan surgawi yang fatal. Selanjutnya, dia mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Xiao Mubai berkata dengan suara rendah, Tuan Duan membagikan ilmunya dengan pusat kekuatan tertinggi dari dunia penentang dewa. Dia mengirimi saya pesan yang mengatakan bahwa akan memakan waktu lebih dari sehari sebelum dia selesai. Dia telah meminta saya untuk mengatur tempat tinggal Anda terlebih dahulu. Setelah selesai, dia dan Tuan Feng akan mengunjungimu. Tuan Feng juga ingin mendengarkan pembicaraan Tuan Duan tentang Dao tanpa batas. Pada saat ini, Duan Lingtian dan Feng Qingyang menatap Meng Han sebentar dan mengangguk padanya. Tidak apa-apa. Saya akan mendengarkan Saudara Duan juga, kata Meng Han sambil tersenyum. Kemudian, dia menambahkan dengan skeptis, namun, saya ingat pernah mendengar bahwa Dao langit dan bumi yang dimiliki oleh Saudara Duan dalam pedang Dao, bukan? Meskipun Meng Han baru saja mulai mendengarkan, dia tahu bahwa Limitless Dao Duan Lingtian tidak kalah dengan miliknya. Dia secara alami terkejut dan bingung. Ya, Tuan Duan ahli dalam pedang Dao, kata Xiao Mubai dengan anggukan. Namun, Tuan Duan juga secara tak terduga memiliki pemahaman yang tinggi tentang Dao tanpa batas. Xiao Mubai tidak mengungkapkan bahwa Duan Lingtian juga ahli dalam masteri Dao. Lagi pula, Meng Han bukan dari dunia penentang dewa. Apa?
Meng Han semakin terkejut dengan jawaban Xiao Mubai. Dia tahu bahwa pemahaman Duan Lingtian tentang pedang Dao sangat mendalam. Yang mengejutkannya adalah bahwa Duan Lingtian juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang Dao tanpa batas. Benar-benar monster. Sedikit rasa takut terlihat di mata Meng Han saat dia menoleh untuk melihat Duan Lingtian. Namun, dia segera asyik mendengarkan Duan Lingtian saat dia menemukan bahwa banyak dari kata-kata Duan Lingtian sangat membantunya. Lebih dari 1 hari berlalu hanya dalam sekejap mata. Ketika Duan Lingtian akhirnya mengakhiri pembicaraan, semua orang berharap bisa lebih mendengarkannya. Mereka secara alami tidak lupa berterima kasih padanya. Terima kasih, Tuan Duan, karena telah berbagi pengetahuan Anda dengan kami. Terima kasih, Tuan Duan, Tuan Feng. Kelompok pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak segera pergi. Beberapa dari mereka pergi ketika mereka melihat Duan Lingtian, Feng Qingyang, dan seorang lelaki tua yang tidak dikenal telah pergi. Cukup banyak yang kembali mengobrol. Satu orang melihat punggung Meng Han. Dia mengerutkan alisnya sejenak sebelum dia tiba-tiba berseru, "Aku kenal dia. Dia Meng Han. Orang suci dari JTD Heavenly Manshah di alam petir suci batas luar. Dia yang disebutkan dalam teks surgawi baru-baru ini. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat ketiga setelah jeda sejarah." Beberapa orang yang hendak pergi berhenti di jalur mereka ketika mendengar kata-kata ini. Beberapa dari mereka memandang Xiao Mubai karena mereka tahu bahwa Xiao Mubai telah membawa Meng Han ke sini. Itu benar. Itu Tuan Meng. Dia datang untuk mencari Tuan Duan dan Tuan Feng, kata Xiao Mubai. Seorang demisin berkata sambil tertawa, karena Tuan Meng datang untuk mencari kedua tuan itu segera setelah terobosannya, itu menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan kedua tuan itu. Ini pasti bagus untuk dunia yang menentang dewa. Memang, ini adalah hal yang baik. Mata banyak orang berbinar setelah mendengar kata-kata itu. Duan Lingtian, Feng Qingyang, dan Meng Han memasuki kantong ruang yang diciptakan Feng Qingyang dari dunia kecilnya. Dia telah meninggalkan kantong ruang ini di sini di tanah persembahan surgawi sehingga dia dapat kembali ke dunia penentang dewa dalam sekejap jika sesuatu terjadi. Ruang mandiri yang diciptakan Feng Qingyang tampak seperti surga. Pohon kehidupan surgawi kecil tumbuh dengan sehat di tengahnya. Ada gunung dan sungai, dan udaranya segar. Suara kicau burung terdengar merdu sementara aroma bunga meresap ke udara. Ketiganya memasuki paviliun di depan air terjun sebelum Feng Qingyang mengundang Duan Lingtian dan Meng Han untuk duduk di samping meja teh. Sementara Feng Qingyang sedang menyeduh teh, Duan Lingtian bertanya kepada Meng Han dengan senyum menggoda, "Apakah kamu datang untuk memamerkan fakta bahwa kamu sekarang adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7? Sebelumnya, Duan Lingtian telah menyaksikan Meng Han memasuki Heaven Traversing Pagoda. Pada saat itu, dia bertanya-tanya apakah Meng Han akan berhasil mendapatkan jimat perlindungan surga. Dia juga bertanya-tanya apakah jimat perlindungan surga akan membantu Meng Han selamat dari kesengsaraan surgawi yang fatal. Tanpa diduga, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, Meng Han tidak hanya mendapatkan jimat perlindungan surga, tetapi Meng Han juga berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal. Tentu saja tidak, kata Meng Han sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian, ekspresinya berubah serius sambil terus berkata, "Aku datang untuk berterima kasih kepada kalian berdua. Tidak hanya itu, saya juga ingin mengungkapkan niat saya untuk membalas budi kepada kalian berdua. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan bantuan saya di masa depan, saya pasti tidak akan menolak selama itu masih dalam kemampuan saya." Duan Lingtian dan Feng Ying bertukar pandangan terkejut. Mereka tidak mengharapkan ini dari Meng Han. Menurut mereka, mereka tidak melakukan apapun untuk membantu Meng Han. Selain itu, Meng Han sekarang juga merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7, tetapi dia masih sangat rendah hati. Tidak perlu baginya untuk melakukan sejauh itu. Setelah membahas masalah tersebut melalui transmisi suara, mereka masih belum bisa mengetahuinya. Akhirnya, Duan Lingtian bertanya, "Kami tidak membantumu dengan apapun. Bahkan jika kami tidak mengizinkan Anda masuk melalui pintu masuk utama, pada akhirnya Anda masih dapat memasuki pagoda melalui salah satu pintu masuk alternatif. Itu tidak benar. Saya bisa berhasil karena kalian berdua mengizinkan saya masuk melalui pintu masuk utama,
kata Meng Han sebelum dia menceritakan apa yang terjadi pada Duan Lingtian dan Feng Qingyang. Setelah itu, dia berkata sambil menghela nafas, tanpa jimat keempat, tidak mungkin bagiku untuk selamat dari kesengsaraan surgawi yang fatal. Tanpanya, paling banyak, saya memiliki peluang kurang dari 10% untuk bertahan hidup. Duan Lingtian dan Feng Qingyang tertegun. Mereka tidak menyangka bahwa keputusan kasual mereka untuk mengizinkan Meng Han memasuki Heaven Traversing Pagoda melalui pintu masuk utama akan menghasilkan hal ini. Itu benar-benar di luar harapan mereka bahwa orang pertama yang memasuki pagoda melintasi surga akan mendapat hadiah seperti itu. Itu benar-benar tak terduga. Kesulitannya berkurang 30%. Tidak hanya itu, tapi yang paling keterlaluan adalah di atas 3 jimat. Kamu juga diberi hadiah tambahan setelah kamu berhasil melewati ujian. Bab 4588 Perdebatan. Karena orang pertama yang memasuki Heaven Traversing Pagoda diberi hadiah, orang kedua mungkin juga diberi hadiah, kan? Feng Qing yang berspekulasi dengan lantang saat dia melihat ke arah Duan Lingtian. Pada saat ini, Duan Lingtian memikirkan seseorang, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia telah memikirkan tentang Zhao Anyi, orang suci dari sekte Azure Cloud Saint. Saat itu, Zhao Anyi datang ke Heaven Traversing Pagoda bersama Meng Han. Pada saat itu, dia telah memberitahu Zhao Anyi bahwa dia juga dapat menggunakan pintu masuk utama pagoda melintasi surga, tetapi Zhao Anyi mengatakan dia belum berencana memasuki pagoda. Sementara itu, Meng Han berkata kepada Feng Qingyang, benar. Orang kedua juga diberi hadiah. Meng Han memberitahu Feng Qingyang bahwa Lei Hong dan Fang Yifan dari 3 dunia atas telah mengunjunginya sebelum dia berkata, duo ini adalah orang kedua dan ketiga yang masing-masing memasuki pagoda. Orang kedua yang masuk adalah Fang Yifan, dan sebagai hadiah, kesulitan tes berkurang 20%. Adapun Lei Hong yang masuk ketiga, kesulitan tes berkurang 10%. Namun, setelah lulus ujian, mereka tidak diberi tambahan jimat perlindungan surga. Setelah jeda singkat, Meng Han terus berkata, berdasarkan hadiah yang kami bertiga terima, saya rasa orang keempat tidak akan diberi hadiah. Duan Lingtian dan Feng Qingyang terus mendengarkan Meng Han. Tes di pagoda tidak mudah. Ketika saya berbicara dengan Lei Hong, dia juga mengatakan bahwa dia merasa sangat sulit untuk lulus ujian. Sedangkan untuk Fang Yifan, menurutnya tesnya sedikit lebih mudah. Lagi pula, dia memiliki keunggulan 10% dibandingkan dengan Lei Hong. Duan Lingtian dan Feng Qingyang juga belajar dari Meng Han bahwa sejauh yang dia tahu, mereka bertiga adalah satu-satunya yang berhasil mendapatkan jimat perlindungan surga sejauh ini. Lei Hong dan Meng Han berasal dari dunia segudang, dan Meng Han adalah satu-satunya dari batas luar yang telah memperoleh jimat perlindungan surga sejauh ini. Bagaimanapun, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda, Meng Tua, kata Duan Lingtian sambil mengangkat cangkir tehnya dan memanggang Meng Han dengan teh sebagai pengganti anggur. Mulai sekarang, Anda akan menjadi orang terkuat di dunia. Batas luar. Meng Han juga mengangkat cangkir tehnya dan tertawa sebelum dia berkata dengan rendah hati, ini hanya sementara. Aku tahu batas kekuatanku. Masih ada selusin orang yang setara denganku di masa lalu di batas luar. Ketika mereka menerobos, saya tidak sepenuhnya yakin saya akan mampu mengalahkan mereka. Ketiganya terus mengobrol sebentar sebelum Meng Han mengungkapkan alasan kedua kunjungannya. Setelah menerobos, saya merasa agak tak tertandingi. Saat ini, saya benar-benar tak tertandingi di batas luar. Ketika saya memikirkan kalian berdua, saya mendapati diri saya bersemangat untuk sesi sparring. Selain berterima kasih kepada kalian berdua, aku juga datang untuk bertanding dengan kalian berdua. Bagaimana menurutmu? Meng Han bertanya dengan mata cerah. Oh. Duan Lingtian berkata, sedikit terkejut, Old Meng, sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu. Apakah Anda akan menantang kami berdua sekaligus? Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Meng Han sangat ketakutan hingga dia memuntahkan teh di mulutnya. Feng Qing yang bereaksi dengan cepat dan menguapkan teh agar tidak mendarat di dirinya dan Duan Lingtian. Meng Han berkata dengan sedikit cemberut, kapan aku mengatakan ingin menantang kalian berdua sekaligus? Saya secara alami berencana untuk berdebat dengan Anda secara terpisah. Meskipun Meng Han baru saja menerobos, dia yakin bahwa dia tidak lebih lemah dari Duan Lingtian dan Feng Qingyang.
Namun, melawan mereka berdua sekaligus tidak lebih dari tugas orang bodoh. Dia sama sekali tidak percaya diri untuk melawan mereka berdua sekaligus. Duan Lingtian mengangguk. Kemudian, dia memandang Feng Qingyang dan bertanya, "Tuan, apakah Anda ingin melawan Meng Han atau haruskah saya pergi dulu?" "Aku akan pergi dulu," kata Feng Qingyang sambil bangkit berdiri. Dia tersenyum tipis sebelum dia terus berkata kepada Meng Han, "Old Meng, muridku telah lama melampauku. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, maka tidak perlu membuang waktumu untuk berdebat dengannya." Mata Meng Han sedikit melebar setelah mendengar kata-kata ini. Namun, ketika dia mengingat pemahaman mendalam Duan Lingtian tentang Sword Dao dan Limitless Dao, dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Feng Qingyang. Kemudian, dia berkata, "Meski begitu, saya masih ingin berdebat dengannya. Lagi pula, meski aku kalah, setidaknya aku bisa melihat celah di antara kita." Selama hampir 10.000 tahun, Meng Han tidak berdebat dengan siapapun. Dia telah disibukkan dengan penyembuhan luka-lukanya dan bersiap untuk kesengsaraan surgawi berikutnya. Sekarang dia telah selamat dari kesengsaraan surgawi yang fatal setelah memasuki alam terlarang dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Tidak ada keraguan bahwa dia akan selamat dari kesengsaraan surgawi sekali dalam 10.000 tahun berikutnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa hidup puluhan ribu tahun atau bahkan 100.000 tahun. "Old Meng, ayo berdebat," kata Feng Qingyang. Dia juga sangat ingin melawan Meng Han. Dia mengajukan diri untuk pergi lebih dulu karena dia khawatir Meng Han tidak akan dalam kondisi bertarung setelah melawan Duan Lingtian terlebih dahulu. Dia tidak sabar untuk melawan Meng Han. Lagi pula, ketika dia berdebat dengan Duan Lingtian, dia benar-benar dikalahkan oleh Duan Lingtian. Ini tidak mengherankan karena Duan Lingtian tidak hanya ahli dalam Sword Dao, tetapi Duan Lingtian juga ahli dalam Mastery Dao dan Limitless Dao. Berbeda dengan hukum di mana seseorang hanya bisa menggunakan satu hukum pada satu waktu, 4 tahu langit dan bumi tidak memiliki batasan seperti itu. Ditambah dengan doppelganger hukum, kekuatan Duan Lingtian bahkan lebih menakutkan. Sama seperti Duan Lingtian, doppelgangernya bisa menggunakan Sword Dao, Mastery Dao, dan Limitless Dao juga. Mereka meninggalkan ruang independen untuk berdebat untuk mencegah kerusakan pada ruang, yang merupakan bagian dari dunia kecil Feng Qingyang, dan menemukan ruang kosong untuk berdebat. Kemudian, Duan Lingtian menyaksikan tuannya dan Meng Han bertarung. Ledakan! Suara gemuruh terdengar di udara saat Meng Han memimpin dan menyerang lebih dulu. Dia seperti binatang buas saat dia menerkam ke arah Feng Qingyang. Suara ledakan terdengar di belakangnya saat kilat menyambar di langit. Bab 4589 Meng Han yang putus asa. Meng Han dengan cepat mengeluarkan kekuatan garis keturunan dan teknik rahasianya. Sosok tembus pandang berwarna merah keluar dari tubuhnya dan menghilang secepat kemunculannya. Selanjutnya, tubuhnya tumbuh menjadi ukuran yang mengerikan, menyerupai sosok tembus pandang sebelumnya. Dia berubah menjadi raksasa, memancarkan cahaya merah. Selain itu, udara di sekitarnya menjadi dingin. Berdasarkan ini, terlihat bahwa dia memahami hukum es. Dia seperti raksasa es saat ini. Meng Han membawa tangannya yang besar ke atas Feng Qingyang. Seolah-olah bayangan gelap menjulang di seluruh dunia. Tangannya jatuh seolah dia bermaksud meremas Feng Qingyang seperti serangga. Feng Qingyang terlihat sangat kecil jika dibandingkan. Nyatanya, dia bahkan lebih kecil dari salah satu jari Meng Han. Suhu di sekitarnya terus menurun. Rasa dingin yang mengerikan dengan cepat meresap ke udara, sepertinya berusaha membekukan segalanya. Bahkan air mata spasial tampaknya membaik dengan kecepatan yang jauh lebih lambat saat ini. Saat tangan itu hendak mendarat di Feng Qingyang tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Seolah-olah dia telah menggunakan kedalaman teleportasi dari hukum ruang angkasa. Namun, tidak mungkin bagi pengguna hukum ruang angkasa yang paling terampil sekalipun untuk melemparkan kedalaman teleportasi lebih awal karena ruang yang bergolak. Apa yang dia lakukan adalah menggunakan hukum waktu untuk memperlambat dan menghentikan waktu sebentar. Dia memanfaatkan waktu dan mengelak saat Meng Han hendak mendarat. Tidak mengherankan, Meng Han dan Duan Lingtian, yang tidak menggunakan kesadaran surgawinya, tidak siap dengan teknik ini. Hukum waktu? Meng Han dengan cepat mundur jauh setelah serangannya meleset.
Pada saat yang sama, perasaan firasat muncul di hatinya. Dia punya perasaan bahwa Feng Qing yang akan menindaklanjuti dengan serangan. Swos! Seperti yang diharapkan, segera setelah Meng Han mundur, sinar pedang yang tampaknya mampu menembus ruang dan waktu melesat ke tempat dia berdiri beberapa saat yang lalu. Air mata panjang segera muncul di ruang itu. Bahkan dari kejauhan, orang bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan dari sinar pedang. Meskipun Meng Han tidak akan terbelah menjadi dua, jika dia tidak mundur lebih awal, dia akan terluka. Aku tidak akan menahan diri lagi, kata Feng Qing yang dengan tenang saat doppelgangernya dari hukum muncul satu demi satu. Meskipun doppelganger lainnya lebih rendah dari doppelgangernya dari hukum waktu, semuanya bisa menggunakan Sword Dao pada tahap ketujuh. Meskipun menggunakan Dao tanpa batas dan kekuatan garis keturunannya untuk berubah menjadi raksasa, Meng Han jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan di bawah serangan Feng Qing yang dan doppelgangernya. Bahkan jika ini adalah pertarungan hidup atau mati, dia yakin dia bisa mundur bahkan jika dia tidak bisa menang. Namun, jika dia terus bertarung, dia tahu dia akan mati jika itu adalah pertarungan yang serius. Setelah beberapa saat, Meng Han berkata sambil menghela nafas, "Aku bukan tandinganmu." Meng Han juga tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di wajahnya. Dia jelas kesulitan menerima hasil ini. Feng Qing yang hanyalah dewa tertinggi perantara yang tidak diketahui belum lama ini. Dia menjadi terkenal ketika dia masuk ke alam terlarang dan mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal sebelum dia menjadi pusat kekuatan tertinggi tingkat 7. Menurut Meng Han, Feng Qing yang sepertinya tidak memiliki dasar yang kuat. Dia agak yakin bahwa bahkan jika dia tidak bisa sepenuhnya mengalahkan Feng Qing yang, dia akan berada di atas angin. Hasilnya di luar dugaannya. Feng Qing yang memiliki pengalaman tempur yang kaya dan tidak kalah dengan Meng Han. Selain itu, hukum waktu Feng Qing yang melampaui hukum es-nya, menampilkan keunggulan 4 hukum tertinggi. Meskipun dia memiliki kekuatan garis keturunan, Feng Qing yang menebus keuntungan itu dengan doppelgangernya. Bahkan jika doppelganger tidak sekuat Feng Qing yang, mereka tidak bisa diremehkan. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak berani meremehkan mereka. Setelah Meng Han mengaku kalah, Feng Qing yang tersenyum tipis dan berkata dengan anggukan, "Itu adalah pertandingan yang hebat." Pada saat yang sama, Feng Qing yang merasa bahwa kepercayaan dirinya, yang sebelumnya dihancurkan oleh muridnya, telah kembali. Dia tidak terganggu bahwa muridnya mengalahkannya, tetapi kepercayaan dirinya masih mengalami pukulan. Untungnya, kepercayaan dirinya sepertinya telah kembali setelah dia mengalahkan Meng Han. Dia bahkan berpikir bahwa jika pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7 lainnya muncul, mereka mungkin bukan tandingannya. Seperti yang diharapkan dari Master Duan Lingtian. "Kekuatanmu sangat mengesankan," kata Meng Han. Kemudian, dia menghela nafas sebelum berbalik dan berkata kepada Duan Lingtian, "Saya tidak ragu bahwa Anda lebih kuat dari Tuan Anda, tetapi saya masih ingin berdebat dengan Anda untuk melihat perbedaan dalam kekuatan kami. Tolong beri saya waktu untuk memulihkan energi saya sebelum saya berdebat dengan Anda. Tolong jangan menahan diri dan serang dengan sekuat tenaga. Aku ingin melihat berapa lama aku bisa bertahan melawanmu." Di mata Meng Han, Duan Lingtian bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Tidak hanya pedang Dao Duan Lingtian di tahap ketujuh, tetapi Dao tanpa batasnya juga tampaknya berada di tahap ketujuh. Paling tidak, Dao tanpa batasnya sudah berada di tahap ke-6. Dia tahu bahwa jika Duan Lingtian menggunakan 2 Dao, dia tidak akan bisa bertahan lama dalam pertarungan sama sekali. Setelah Meng Han pulih dan berdebat dengan Duan Lingtian, dia menemukan bahwa spekulasinya benar. Dia benar-benar dikalahkan. Dia dalam keadaan linglung saat dia mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian dan Feng Qing yang tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya apakah Duan Lingtian bisa dianggap manusia dengan kekuatannya. Sementara itu, Feng Qing yang menatap Meng Han yang sedih dengan penuh simpati. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Duan Lingtian dengan senyum masam di wajahnya, "Tian kecil, tidakkah menurutmu kamu terlalu keras padanya? Tidak peduli apa, kamu masih anggota dari JTD Heavenly Mansion, kan?" Duan Lingtian menggaruk kepalanya dan tersenyum malu. "Dia menyuruhku untuk tidak menahan diri, kan?" Feng Qing yang menghela nafas dan berkata, "Aku tidak berharap kamu menahan begitu banyak saat kita bertarung sebelumnya."
Setelah mengatakan itu, Feng Qing yang duduk bersila dan menutup matanya. Hanya dalam sekejap mata, sinar pedang keluar dari tubuhnya. Itu berputar di sekelilingnya dengan kecepatan bergantian, berhenti dan bergerak lagi dengan interval. Merasa kalah, dia ingin terus memahami pedang Dao, berharap membuat kemajuan sehingga dia bisa mengejar muridnya. Melihat ini, Duan Lingtian hanya tersenyum canggung sebelum pergi. KR harus segera pulih, kan? Baru-baru ini, Duan Lingtian mengamati KR, yang sedang memulihkan diri di dunia kecilnya. Dia bisa merasakan kondisinya membaik, dan sepertinya tidak butuh waktu lama sebelum dia sadar kembali. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 berikutnya. Duan Lingtian bertanya-tanya dengan suara keras. Dia agak penasaran tentang ini. Setelah mendengarkan kata-kata Meng Han, tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk menebak bahwa semua pembangkit tenaga tertinggi tingkat 6 di dunia segudang dan batas luar pasti telah membuat persiapan. Menurutnya, tidak masalah bagi mereka untuk mendapatkan Heaven Protection Talisman. Dia berspekulasi bahwa setidaknya setengah dari orang-orang ini berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal. Bab 4590 Shao An Yi memasuki surga melintasi pagoda. Pada saat ini, Duan Lingtian samar-samar mengantisipasi munculnya pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7 di dunia. Dengan itu, dia tidak perlu berurusan dengan kesepian karena berdiri di atas. Duan Lingtian juga bertanya-tanya apa yang akan dilakukan surga misterius selanjutnya. Di masa lalu, surga tidak memiliki gerakan apapun karena tidak ada pusat kekuatan tertinggi tingkat 7 setelah jeda dalam sejarah. Namun, surga muncul dengan sendirinya setelah dia mengatasi kesengsaraan surgawi yang fatal. Teks surgawi muncul, mengumumkan perbuatannya kepada dunia. Sebelumnya, baik dia maupun kelompok orang tua dari dunia yang menentang dewa belum pernah mendengar tentang campur tangan surga sedemikian rupa. Secara alami, surga hanya bisa mengintervensi secara tidak langsung, tidak secara langsung. Ketika tidak ada pusat kekuatan tertinggi tingkat 7, surga tidak menciptakan pagoda melintasi surga untuk memberikan jimat perlindungan surga. Hal-hal itu hanya muncul setelah Master dan saya menjadi pusat kekuatan tertinggi tingkat 7. Jelas bahwa surga sedang mengincar kita. Menurut ingatan Void Elder, surga tidak bisa langsung menyerang seseorang. Masuk akal bagi surga untuk menargetkan kita dengan metode ini. Namun, mungkinkah itu kebetulan? Bagaimana jika kemunculan Heaven Traversing Pagoda tidak disengaja? Bagaimana jika kemunculannya dipicu oleh kemunculan pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 pertama setelah jeda sejarah? Apakah memang ada kebetulan seperti itu? Berdasarkan seberapa besar Void Elder membenci surga, Duan Lingtian lebih cenderung percaya bahwa surga menargetkan dia dan tuannya. Dia percaya bahwa surga telah dengan sengaja menciptakan pagoda melintasi surga. Tidak peduli apa, aku tidak takut. Saya akan menghadapi semuanya saat itu datang, kata Duan Lingtian saat matanya bersinar dengan tekad dan keganasan. Dulu, ketika dia lemah, dia tidak pernah takut. Dia terus maju dan mengatasi banyak rintangan dan situasi hidup mati sebelum akhirnya mencapai puncak. Dia tidak membiarkan kesulitan menguasai dirinya, dan dia tidak goyah. Sekarang dia berdiri di puncak, dia secara alami bahkan lebih tidak takut. Selain itu, saya memiliki ingatan penatua Void. Bersama mereka, saya bisa belajar banyak hal dalam waktu singkat. Seharusnya tidak butuh waktu lama bagiku untuk mengejarnya dan menjadi pembangkit tenaga tertinggi tingkat 9. Aku bahkan mungkin bisa memasuki alam misterius yang Void Elder berspekulasi dan mendapatkan kekuatan untuk melawan surga. Saya bertanya-tanya alam seperti apa yang dapat memberi seseorang kekuatan untuk berdiri bahu-membahu dengan surga. Duan Lingtian sangat ingin tahu tentang dunia misterius dalam ingatan Void Elder yang dapat memberikan satu kekuatan yang sebanding dengan surga. Dia juga tahu bahwa itu hanya spekulasi, tetapi dia masih tidak bisa tidak menantikannya. Di Sekte Azur Cloud Sin di batas luar. Kuolin, karena kamu ada di sini, aku akan menyerahkan sekte ini kepadamu seperti biasa, kata Zhao An Yi dengan serius kepada Kuolin, yang baru saja membawa Tuo Balian Cheng kembali. Tuan Duan akan segera datang. Jika aku belum kembali dari Heaven Traversing Pagoda, terima dia atas namaku, dan serahkan Tuo Balian Cheng dan Han Jiang kepadanya. Kuolin mengangguk setuju.
Setelah itu, Zhao Anyi pergi ke pintu masuk terdekat ke Heaven Traversing Pagoda. Dia benar-benar tidak sabar lagi. Awalnya, dia berencana untuk mengambil waktu, tetapi setiap kali dia mengingat apa yang dia lewatkan, dia menjadi sangat frustrasi. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk memasuki Heaven Traversing Pagoda terlebih dahulu. Bahkan jika dia gagal mendapatkan jimat perlindungan surga pada percobaan pertamanya, setidaknya dia bisa mengumpulkan pengalaman. Hanya masalah waktu sebelum dia mendapatkan jimat perlindungan surga. Pada saat itu, dia juga akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 seperti Meng Han dari JTD Heavenly Mansion. Sebelumnya, Zhao Anyi telah mendengar dari mereka yang telah memasuki pagoda melintasi surga bahwa beberapa orang tinggal di pagoda selama setengah bulan dan beberapa tinggal selama lebih dari sebulan. Lei Hong dan Fang Yifen, yang berhasil memperoleh jimat perlindungan surga, tinggal di pagoda kurang dari sebulan. Melewati ujian di Heaven Traversing Pagoda tidak hanya bergantung pada kekuatan seseorang tetapi juga efisiensi. Jika seseorang efisien, seseorang akan menghabiskan lebih sedikit energi. Jika seseorang menghabiskan lebih sedikit energi, seseorang akan mampu menghadapi ujian selanjutnya dengan lebih baik. Ini adalah akal sehat. Zhao Anyi berencana untuk mengambil waktu dan tinggal di sana selama lebih dari sebulan. Tetapi siapa yang tahu dia akan dipaksa keluar setelah 21 hari? Dia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat, dan sedikit ketakutan terlihat di matanya saat ini. Tesnya benar-benar sulit. Saya dapat menghadapi ujian jika saya berada di puncak saya, tetapi ujian sebelumnya telah menguras tenaga saya. Zhao Anyi merenungkan pengalamannya dan menghela nafas. Dia merasa telah menggunakan terlalu banyak energi di setiap tes. Ketika saya masuk lagi, saya harus lebih efisien dan menghemat lebih banyak energi. Saya akan memulihkan cedera saya sebelum masuk lagi. Saya pasti akan mendapatkan jimat perlindungan surga. Paling-paling, saya harus memasuki pagoda beberapa kali. Zhao Anyi terluka sekarang dan rentan terhadap serangan. Meskipun dia memiliki banyak teman di batas luar, dia juga memiliki banyak musuh. Tidak banyak orang yang tahu dia telah memasuki pagoda melintasi surga sebelumnya, tetapi dia masih harus waspada terhadap musuh-musuhnya. Karena itu, dia mengirim pesan ke Kuolin untuk mengantarnya kembali ke Sekte Azure Cloud Scene. Selama perjalanan, Kuolin tidak merasakan ada yang salah dengan Zhao Anyi karena yang terakhir telah mengerahkan kesadaran surgawinya. Namun, begitu mereka tiba dan Zhao Anyi menarik kesadaran surgawinya, dia tersentak kaget. "Mengapa kamu terluka begitu parah? Mau bagaimana lagi?" "Ini pertama kalinya saya memasuki pagoda," kata Zhao Anyi dengan ekspresi tak berdaya sebelum dia menceritakan pengalamannya di pagoda melintasi surga. "Aku tidak yakin apakah kamu akan menghadapi ujian yang sama seperti yang aku alami ketika kamu memasuki pagoda, tapi pasti akan baik bagimu untuk belajar dari pengalaman. Ini mungkin membantu Anda menghindari masalah di masa depan," kata Zhao Anyi. Kuolin mendengarkan dengan ama, terlalu takut untuk melewatkan detail apapun.